Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Anak-anak kelas 10 IPA 1 sampai dengan 10 IPA 3, insya Allah pada hari ini Senin tanggal 24 Agustus 2020 kita akan memulai kembali pembelajaran melalui aplikasi Zoom Meeting dan juga via YouTube. Semoga semua bisa mengikuti ya, meskipun kondisinya seperti ini. Melalui aplikasi tentunya ada sedikit kendala, tetapi mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan dan juga apa yang telah Bapak berikan melalui PPT bisa dipahami dengan baik, sehingga nanti ketika memahami konsepnya maupun juga ketika ada soal latihan bisa diselesaikan dengan baik. Marilah kita berdoa dulu sebelum memulai pembelajaran, mudah-mudahan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya, kita mulai. Untuk absensi nanti akan di-sharekan, dan sekarang fokus dulu saja, baik yang melalui aplikasi Zoom Meeting maupun di aplikasi YouTube ya. Nah, mungkin pada pertemuan sebelumnya sudah dibahas tentang definisi eksponen dan juga ada kaitannya dengan materi waktu kelas 9 di tingkat SMP. Dan kali ini akan dibahas tentang persamaan eksponen ya. Sini tentu saja memang ada kalimat terbuka. Nah, kalimat terbuka ya, kalimat yang mengandung peubah atau variabel dan dihubungkan dengan tanda sama dengan, sehingga disebut dengan persamaan eksponen. Ada bentuk yang memiliki pangkat di sini. Nah, kita lihat definisi persamaan eksponen. Definisinya adalah persamaan yang eksponennya atau pangkatnya mengandung peubah x ya. Peubah x ini bentuk umumnya biasanya kita gunakan peubah atau variabelnya x, dan tidak menutup kemungkinan bilangan pokoknya juga mengandung peubah x. Jadi baik pangkatnya atau eksponennya maupun bilangan pokoknya atau basisnya itu juga tidak menutup kemungkinan akan mempunyai peubah atau variabel x. Nah, sini ya, bentuk persamaan eksponen. Nah, sini terdiri dari 5 jenis atau 5 buah. Nah, yang pertama bisa diperhatikan di sini bilangan pokoknya a dipangkatkan fx atau eksponennya di sini bentuk fungsi fx ya. Nah, sama dengan, ingat kita membahas tentang persamaan, berarti tanda penghubung pada pernyataan ini adalah sama dengan ya. Di sini di bilangan pokoknya a kembali dan dipangkatkan p, atau ini juga disebutnya eksponen p ya. Nah, sini a pangkat p di sini. Ini bentuk yang pertama, artinya yang di ruas kiri ada peubah x, fungsi fx nanti. Untuk yang sebelah kanan, nah, di sini p itu adalah untuk konstanta atau angka ya, nanti diubah. Nah, ruas kanan pangkatkan sebuah bilangan. Kemudian bentuk yang kedua, di sini ada a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, jadi perbedaannya untuk yang pada bentuk yang kedua ini, kalau yang tadi di ruas kanan langsung dipangkatkan sebuah angka, di sini nanti bentuknya fungsi lagi. Jadi seperti yang di ruas kiri ini ya. Jadi a pangkat fx sama dengan a pangkat gx. Nah, untuk yang ketiga ini hampir sama dengan yang kedua. Yang membedakan adalah kalau yang tadi sama-sama bilangan pokoknya a, ada kesamaan pada bilangan pokok. Nah, untuk yang ketiga ini ada perbedaan pada bilangan pokoknya atau basisnya ya. Nah, kalau yang tadi di tahap yang kedua atau di persamaan yang kedua, yang membedakan hanyalah eksponennya. Di sini eksponennya ada perbedaan. Tetapi untuk yang ketiga ini, persamaan eksponen yang ketiga itu
eksponennya sama atau pangkatnya sama, tetapi bilangan pokoknya yang berbeda di sini ya. Lihat untuk yang bentuk persamaan eksponen yang keempat juga ada kesamaan pada bilangan pokok, tetapi terjadi perbedaan pada eksponennya. Tetapi penghubungnya adalah tanda sama dengan. Artinya bahwa kita harus menyamakan ya, mencari himpunan penyelesaian sehingga baik yang di ruas kanan maupun di ruas kiri ini akan terjadi sebuah bentuk kesamaan atau persamaan. Jadi sama, tidak menyebabkan apa yang kita cari nanti terjadinya perbedaan baik di ruas kiri maupun di ruas kanan ya. Untuk yang kelima ini ya, ini ke satu, kedua, ketiga, keempat, dan yang kelima bentuk persamaan eksponen yang kelima. Di sini ada pemodifikasian ya. Di sini ada pengubahan bagaimana nanti akan diubah ke bentuk persamaan kuadrat. Mungkin seperti yang sudah dibahas di matematika wajib pada pertemuan sebelumnya. Jadi ini ada kaitannya dengan memfaktorkan. Jadi kalian sudah dibekali di matematika wajib tentang bagaimana memfaktorkan sebuah persamaan kuadrat sehingga nanti ditemukan solusinya atau penyelesaiannya yang nanti terkumpul dalam bentuk himpunan penyelesaian ya. Ini untuk yang pertama, slide pertama ya. Kemudian kita lihat di slide yang kedua. Di sini bagaimana di sini ada tadi bentuk yang pertama kita ambil rumusnya. Di sini rumusannya adalah A dipangkatkan fx sama dengan A pangkat p ya. Di sini harus kita lihat dulu jika A eksponen fx atau A pangkat fx sama dengan A pangkat p. Sini A-nya lebih dari 0 ya. A-nya lebih dari 0 artinya bilangan tidak negatif. Dan untuk A ini tidak harus bulat ya, tidak harus bilangan bulat, tapi bisa adalah bilangan real atau bilangan nyata di sini. Jadi mau yang bentuknya pecahan ataupun desimal tidak jadi masalah, yang penting A-nya lebih dari 0 atau tidak bertanda negatif. Dan A ini juga tidak sama dengan 1. Karena kalau A-nya sama dengan 1 sini, maka ketika kita memangkatkan dengan angka berapapun yang kita gunakan, hasilnya pasti sama dengan 1. Jadi udah jelas. Kalau A-nya sama dengan 1, baik ruas kiri maupun ruas kanan ketika dipangkatkan pasti ya hasilnya juga sama dengan 1 angka tersebut ya. Di sini maka fx sama dengan p. Jadi kalau nanti ada bentuk seperti ini ya, ini sudah sama nih bilangan pokoknya sama-sama A, ini tulisannya ini A, di ruas kiri juga A, di ruas kanan juga A. Sementara pangkat yang berbeda. Di sini kan eksponennya fx, nah di sebelah kanannya p. Berarti karena tandanya sama dengan ya, ini sudah sama-sama A, ini sudah sama-sama A, artinya sudah sama, berarti ada bentuk yang harus kita samakan. Apa yang harus kita samakan adalah pangkatnya atau eksponennya ya. Dilihat di sini, berarti karena bilangan pokok sudah sama, ini A, sementara di tengah tanda penghubungnya sama dengan, berarti ada yang harus disamakan ya. Sekali lagi ingat, kalau seperti ini kondisinya, maka fx ini akan sama dengan p. Kita lihat di contoh ya. Lihat contohnya ini. 3 dipangkatkan x min 4 ya, sama dengan 1. Sama dengan 1 ya. Sama dengan 1, maka di sini harus ada terjadi pemodifikasian atau pengubahan ya. Di ruas kanan ini mau tidak mau harus diubah, ada bentuk yang disamakan. Apa itu yang harus disamakannya? Nah, maka solusinya ini tanda panah dua arah ini, jika dan jika ini ya. Ini akan terjadi pengubahan di sebelah kanan. Ini 1 ini. Kenapa ada penulisan bentuk 3 dipangkatkan 0 ya? 3 pangkat 0 ini dari mana?
kenapa harus mengambil 3, tidak angka yang lain ya, atau misalnya tidak bilangan yang desimal, misalnya 2,5 atau 2,5, atau misalnya pecahan, tetapi kenapa harus mengambil 3 ya, harus menuliskan angka 3 sebelum dipangkatkan 0. Nah, tentu saja memang harus dilihat dulu di sebelah kiri ini ya. Nah, ini 3, bilangan pokoknya ini 3, maka di sebelah kanan pun ini bilangan pokoknya harus sama ya, sehingga biarpun misalnya memang angka yang lain pun kalau dipangkatkan 0 itu 1 hasilnya, tapi untuk yang angka ini bilangan pokok yang di sini di ruas kanan tidak bisa sembarangan kita menuliskan angkanya, jadi harus lihat patokan ke bilangan pokok yang di sebelah kiri ini ya. Nah, jadi karena ini 3, maka mau tidak mau yang sebelah kanan pun harus 3 ya. Nah, harus 3. Nah, di sini harus 3 tapi pangkat berapa supaya jadi 1. Nah, supaya menghasilkan 1. Tentu saja kalau 3 pangkat 1 3, 3 pangkat 2 kan 9 ya. 3 pangkat 2 artinya perkalian angka 3 sebanyak 2 kali. 3 kali 3, bukan 3 kali 2. Awalnya masih ada yang memang konsep yang salah ketika memangkatkan itu seakan-akan dikali dengan pangkat, meskipun memang 3 pangkat 2 bisa. Nah, ini kan 3 kali 2 itu jadi 6, kalau 3 pangkat 3 kali 3 nah 9 ya. Nah, kalau yang terjadi kesamaan biasanya di 2 pangkat 2 itu ya. 2 pangkat 2, nah, 2 pangkat 2 sama dengan 4, atau 2 kali 2 juga sama dengan 4 ya. Tetapi bukan ke sana maksudnya, harus ingat definisi pangkat ya. 3 pangkat 0, nah sini sama dengan 1 ya. Ini sudah terjadi kesamaan. Nah, bilangan pokoknya sudah sama, kita lihat di sini angka 3, di sini angka 3 ya. Nah, sehingga yang harus kita samakan, karena ini kan tanda sama dengan, maka yang harus disamakan adalah pangkatnya atau eksponennya. Nah, kita lihat X min 4 berarti harus sama dengan pangkat 0 ini. Kenapa? Karena bilangan pokoknya sudah sama. Ini angka 3, ini angka 3. Jadi yang harus disamakan adalah pangkatnya. Jadi X min 4 di sini pangkat 0, berarti X min 4 sama dengan 0 ya. Nah, maka kalau begitu cari oleh kita angka berapa saja kalau dikurangi 4 hasilnya 0 ya. Nah, ternyata solusinya atau pemecahan masalahnya adalah X sama dengan 4, karena kalau 4 diambil 4 sama dengan 0 dan tidak ada angka yang lain lagi. Jadi himpunan penyelesaiannya hanya 1 atau tunggal ya. Sini jadi himpunan penyelesaiannya adalah X sama dengan 4 atau 4 ya. Nah, untuk solusi ini kita lihat di pembuktiannya ya. Nah, pembuktiannya kalau mau lebih yakin sini X sama dengan 4 masukkan ke sini ya. 3 pangkat 4 diambil 4. 4 diambil 4 adalah 0. Nah, 3 pangkat 0 adalah sama dengan 1. Jadi di sini tidak merubah tanda kesamaannya itu sama dengan ya. Jadi sekali lagi konsekuensinya kalau ada bentuk yang melibatkan tanda sama dengan persamaan, maka ketika kita sudah mendapatkan himpunan penyelesaiannya, dicoba diujikan terlebih dahulu ke yang ada peubahnya. Di sini peubahnya adalah X. Seandainya kesamaan tersebut betul, maka himpunan penyelesaian tersebut sesuai atau betul ya. Ketika terjadi perbedaan di ruas kiri maupun ruas kanan, berarti himpunan penyelesaian tersebut kita keluarkan lagi, bukan sebagai anggota ya. Nanti di sini akan menuliskan ya, akan menuliskan bagaimana contoh yang tadi ya. Contoh yang tadi bisa dilihat di sini. Yang tadi kan bentuknya adalah agak sedikit di atas, 3 dipangkatkan X min 4 ya. 3 pangkat X min 4 sama dengan 1 ya.
sama dengan 1. Jadi solusinya tentukan himpunan penyelesaiannya di sini 3 dipangkatkan X min 4 yang sama dengan 1. 3 pangkat berapa diambil 4 yang hasilnya jadi 1. Ya. Nah, sini. Nah, kan untuk solusinya nih jika dan hanya jika ya. Nah, sini. Mau tidak mau di sini kan harus ada pengubahan di sebelah kanan, ubah ke bentuk eksponen ya. Sini. Berarti ditulis lagi 3 kemudian dipangkatkan X min 4 gitu. Nah, sama dengan ini di ruas kanannya. Nah, lihat ya, ini 1 ini harus diubah berapa dipangkatkan berapa ya. Yang bilangan pokoknya harus sama dengan yang di sebelah kiri ini. Meskipun 1 pangkat 0 juga 1 ya. 2 pangkat 0 1, kemudian atau 1 pangkat 1 juga 1. Tetapi kan harus ada bentuk penyamaan dengan di sebelah kiri ini ya. Jadi nah, mau tidak mau lihat angka 3 ini, berarti di sini 3. Nah, begitu. Tinggal dipikirkan pangkatnya ya. Nah, 3 pangkat berapa nih supaya jadi 1 ya. Nah, jadi 3 pangkat 0 ya. Nah, 3 pangkat 0 ya. Jadi 3 pangkat 0 adalah hasilnya 1. Jadi bilangan baik itu bulat maupun desimal atau bilangan pecahan ya, ketika dipangkatkan 0 hasilnya 1, terkecuali angka 0 ya, 0 pangkat 0 ya, tidak didefinisikan. Nah, di sini kalaupun mungkin mengecek di kalkulator 0 pangkat 0 akan memunculkan angka 1, itu karena aplikasinya ya. Nah, kalau kita nanti telusuri dengan pembuktian, maka untuk 0 pangkat 0 itu tidak didefinisikan. Nanti di pertemuan yang lain akan dibahas yang lebih jelasnya lagi. Nah, sekarang lihat dulu ke sini tadi ya, di sebelah kanan ini. Nah, ini sudah ada kesamaan. Sini bilangan pokoknya 3, di sini juga 3 bilangan pokoknya. Berarti kita tinggal menyamakan ya, menyamakan eksponennya atau pangkatnya. Di sebelah kiri ini kan X pangkat min 4 eksponennya. Nah, di sana tuliskan lagi. Kita tinggal ngambil eksponennya saja di sini ya, yang harus kita samakan. Nah, ini sama dengan eksponen di sebelah kanannya kan 0 ya. Nah, 0. Jadi berapa diambil 4 tuh yang hasilnya 0 ya. Nah, di sini. Nah, berarti untuk X-nya ini ya, X-nya ini peubahnya ini, maka hasilnya adalah nah, ini bisa kan si 0, di sini kan min 4 ya. Nah, pengubahan tanda nih ya. Pengubahan tanda. Jadi ditambah dengan 4 ya. Jadi X sama dengan 4 gitu ya. Tidak ada solusi atau penyelesaian yang lainnya di sini, sehingga hanya 1 untuk penyelesaiannya adalah X sama dengan 4. Itu di contoh yang pertama ini. Nah, kita lihat lagi contoh yang selanjutnya ya. Nah, untuk yang tahap yang ketiga, di slide yang ketiga, nah, di sini ada lagi bentuknya ya. Nah, sini tentukan ini ya, contoh soal. Tadi pun contoh soal yang pertama, ini dianggap contoh soal yang kedua ya. Tentukan nilai X dari persamaan ya. Nah, tentukan nilai X ini dari persamaan kan. Nah, tentukan nilai X ya. Nah, dari persamaan ini yang A ini, lihat ke sana ya Pak. Kelihatan ya. Ini gitu. Nah, 3 dipangkatkan 2x min 1 ya. Nah, sama dengan 81. Untuk yang B nya adalah 2 pangkat x
kuadrat min 3x sama dengan 16 ya, sama dengan 16. Nah ini ya, jadi semua bisa lihat lagi. Ini ada soal yang kedua, tentukan nilai x ya. Tentukan nilai x dari persamaan yang pertama ini 3 dipangkatkan 2x min 1 sama dengan 81. Untuk yang B nya 2 pangkat x kuadrat min 3x sama dengan 16 ya. Nah ini untuk solusinya atau penyelesaiannya. Ini contoh yang A ya. Nah ini yang A sama kayak tadi, bahwa untuk yang ruas kanan tulis lagi 3 dipangkatkan 2x min 1 ya. Pangkat 2x min 1 sama dengan, nah sama dengan ini angka 81 ya. Nah 81 belum jadi bilangan yang berpangkat berapa. Patokannya lihat di ruas kiri ini 3, berarti sini pun harus 3. Nah 3 ya, 3. Tinggal pikirkan pangkatnya ya. Nah, tinggal oleh kita ini pangkat berapa, 3 pangkat berapa supaya jadi 81 ya. Nah, 3 pangkat 1 kan 3, 3 pangkat 2 adalah 9. Nah, 3 pangkat 3 adalah 27, 9 kali 3 27, dan 3 pangkat 4 kan 27 kali 3 adalah 81, atau 3 pangkat 2 9, berarti kalau 3 pangkat 4 9 kuadrat adalah 81. Jadi maka pangkatnya adalah pangkat 4 gitu ya. Jadi yang ruas kiri ini 3 dipangkatkan 2x min 1, sementara yang di kanan adalah 3 dipangkatkan 4 ya, supaya jadi 81 di sini ya. Nah, kalau sudah ini kan sudah ada kesamaan nih ya. Ini sama-sama bilangan pokoknya 3, ini juga bilangan pokoknya 3 gitu ya. Nah, berarti yang harus disamakan adalah eksponennya atau pangkatnya. Ini maka 2x dikurangi 1. Nah, ini sama dengan pangkatnya ambil ya 4. Kenapa hanya menyamakan pangkatnya saja? Karena bilangan pokoknya atau basisnya ini sudah sama ya, sudah sama. Lihat tanda yang di tengah sama dengan, berarti harus sama. Harus ada bentuk yang ketika tidak sama maka disamakan ya. Nah, ini tinggal solusinya atau nah ini kan persamaan ya. Persamaan linear satu variabel ya. Persamaan linear satu variabel. Kenapa linear? Sebab pangkat di variabelnya x-nya ini kan berubahnya adalah 1. Jadi persamaan linear itu persamaan yang peubahnya adalah angka 1 dan bisa tidak dituliskan ya untuk pangkatnya 1 itu. Kalau persamaan kuadrat berarti peubah di variabelnya itu lebih dari 1 atau 2 sama dengan 2 ya. Kalau persamaan polinom maka pangkatnya bisa lebih dari 2 untuk besarannya ya. Nah, di sini lihat kita akan cari 2 kali berapa diambil 1, ini hasilnya 4 ya. Yang hasilnya 4 ya. 2 dikali berapa diambil 1 supaya jadi 4 begitu ya. Oleh kita akan dicari nih tentukan nilai x kan tadi perintahnya itu. Nah, maka untuk tahap ini solusi ketika mau menyelesaikan persamaan linear itu kan maka bisa nih kan ya min 1. Min 1 maka kesini jadi 4 ditambah 1 ya. Untuk menghilangkan min 1 kan, min 1 supaya jadi 0 berarti harus kita tambah lawannya ya. Lawannya adalah plus 1. Kalau di ruas kiri tambah 1, di kanan pun harus tambah 1 kan ya. Nah, maka untuk tahap selanjutnya sini kan 2x. Nah, di sini 4 plus 1 ya. 4 plus 1 kan 5 di sini. Nah, gitu. 2 kali berapa supaya jadi 5? Bikin ya, 2 kali berapa supaya jadi 5? Pasti angkanya tidak bulat, tidak utuh ya. Nah, jadi untuk solusi 2 kali berapa supaya 5, maka atau 2 kali x sama dengan 5, maka 1x nya ini adalah sama dengan 5 dibagi 2, 5/2 ya.
2 kali X sama dengan 5, berarti 1 X-nya adalah 5 bagi 2 atau 2,5 ya. 5 bagi 2 kan 2, sini pecahan campurannya, sini 2 kan ya, 2 kali 2 4, nah, itu sisanya adalah 1, jadi 2 1,5, 2,5 ya, bukan 2,5, 2,5 sini. Nah ini untuk X-nya ya. Jadi himpunan penyelesaiannya di sini untuk yang contoh yang A, X-nya adalah 2,5, 5 bagi 2 atau 5 per 2 ya. Nah, jadi kita cek ya, kita cek ini bisa yang 5 per 2 sini, bisa yang 2,5. Kalau yang ini pecahan biasanya, nah kalau ini pecahan campurannya ya, pecahan campurannya. Nah, kita ujikan saja ke contoh yang A ini. Nah coba misal yang pecahan biasa kita ambil ya. Nah ini pembuktian ya. Nah ini untuk pembuktiannya ya, pembuktiannya ya, pembuktiannya kan sudah didapatkan X nya 5 per 2 di sini ya. Nah 3 dipangkatkan 2, nah, X nya kita ganti ya, sini lihat ke soal X nya. Nah kita ambil yang pecahan biasa saja untuk X nya, adalah 5 per 2 gitu ya. Nah 5, mudah-mudahan ini kelihatan nih ya. Nah 2 dikali X nya sudah diubah, lihat X nya di atas ada X tadi, tapi ubah karena X nya sudah sama dengan 5 bagi 2 oleh kita. Betul gak nih, jadi sama dengan 81 ya. Nah, jadi sama dengan 81 ya. Nah ini 81 ya. Oh ini maaf tadi dikurangi ya, lihat ya di sini ya, belum dikurangi ini. Kurangi 1 ya. Nih tadi lihat ke soalnya 3 pangkat 2x min 1, harus disamakan juga. Hanya yang diganti adalah X nya oleh 5 per 2. Mau sama ini silahkan, mau sama pecahan campuran juga silahkan ya, atau mau 2,5 juga boleh ya di sini. Mau 2,5 karena 1 bagi 2 kan 0,5 tambah dengan 2 jadi 2,5 ya. Nah di sini maka kalau ada bentuk seperti ini ya, seperti ini kan, jadi harus dikalikan ya, bisa langsung saling membagi 2 dengan 2 ya, 2 dengan 2 kan habis jadi angka 1 tuh. Atau 2 kali 5, nah, 2 kali 5 10 bagi 2 adalah 5 ya. Jadi masih 5, mau membagi 2 dengan 2 silahkan, hasilnya 5, atau 2 kali 5 10 bagi 2 juga 5 ya. Kurangi dulu dengan 1, jadi selesaikan dulu sifat ini perkaliannya ya, perkalian lebih kuat dibanding operasi jumlah atau pengurangan. Kalikan dulu saja, 2 kali 5 10 bagi 2 5, diambil 1. Nah jadi kan 3 pangkat 4, tadi jangan lupa dikurangi 1 ya, 3 pangkat 4. Nah kalau sudah ketemu 3 pangkat 4, betul gak jadi 8? Ternyata betul ya, bahwa 3 pangkat 4 adalah 81. Itu pembahasan yang A ini ya, untuk pembahasan yang A. Nah kita masuk ke yang B, pembahasan yang B. Untuk solusi yang B ya. Nah, solusi yang B nih kita atur dulu kertasnya supaya bisa kelihatan. Nah, ini ya supaya bisa kelihatan oleh semua. Bapak atur dulu kertasnya. Ini untuk yang B. Nah, ini yang B ya. Yang B, 2 nih, 2 dipangkatkan dengan X kuadrat ya. 2 pangkat X kuadrat min 3X. Nah ya, 2 pangkat X kuadrat min 3X, nah, sama dengan 16. Nah begitu ya untuk yang B. Ini disimpan dulu ya. Nah, mudah-mudahan tadi ini solusinya tadi yang A, 3 pangkat 2x min 1 sama dengan 81, maka x nya adalah 4 ya. Nah, x nya bukan 4, maaf, x nya adalah 5 per 2 atau 1 per 2 atau 2,5 ya. Nah jadi ini sudah ke pembuktian. Nah ini pembuktian ya. Nah, setelah
X-nya diganti dengan bilangan pecahan ini. Nah, sekarang ini yang B. 2 dipangkatkan X kuadrat min 3X sama dengan 16. Berapakah X-nya? Nah, ada dua bentuk sini X-nya ya. Nah, ini kita lihat sini. Nah, ini solusinya pun sama ya. Untuk solusinya maka yang harus diubah ke pangkat yang di sebelah kanan. Nah, ini. Jadi tulis lagi di sini untuk yang sebelah kiri nih 2 pangkat X kuadrat gitu min 3X sini ya. Nah, jadi harus penulisan perhatikan nanti di buku tulis masing-masing ketika di rumah, maka penulisan eksponen ya pangkat nih tidak boleh disejajarkan dengan bilangan pokok ya. Jadi harus ada perbedaan. Nih bilangan pokoknya 2, eksponennya adalah X kuadrat min 3X. Nah, begitu. Nah, sama dengan ini 16 ya. 16. Maka lihat bilangan pokok di sini patokannya supaya kita tidak menebak-nebak lagi. Karena 16 bisa 2 pangkat 4, bisa 4 pangkat 2. Nah, mana yang harus dipilih? Lihat ke bilangan pokok di sini. Ini 2 bilangan pokoknya, berarti di sini pun harus 2 tuliskan ya. Nah, 2 begitu. 2 pangkat berapa? Supaya 16 kan? Nah, itu tadi 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 2, 2 pangkat 2 4, 2 pangkat 3 adalah 8 karena 4 kali 2. 2 pangkat 4 16 ya, 16. Nah, 2 pangkat 4 di sana. Perkalian angka 2 sebanyak 4 kali ya. 2 pangkat 4 adalah perkalian angka 2 sebanyak 4 kali. Ya, 2 kali 2 kali 2 kali 2 gitu. Nah, di sini dilihat 2 pangkat 4 tuliskan. Sini jangan lupa eksponennya adalah 4 ya. Ingat yang atas 16, yang bawah 2 pangkat 4. Hanya bentuk saja yang terjadi perubahan, pemodifikasian. Kalau hasilnya sama. Jadi kita mengubah bentuk tetapi tidak mengubah nilainya ya. Nah, sama sekali tidak menambahkan atau mengurangi ya. Hanya bentuknya saja yang diubah. Tujuan pengubahan bentuk ini supaya terjadi kesamaan dengan yang di ruas kiri ini ya. Ini sudah sama nih bilangan pokoknya. Sini 2, di sini pun 2. Nah, begitu ya. Nah, sehingga untuk yang selanjutnya, tahap selanjutnya ya, tahap selanjutnya karena bilangan pokoknya ini sudah sama kan. Nah, sudah sama, tinggal menyamakan eksponennya. Nah, sini X kuadrat, sini kan min 3X begitu. Nah, sama dengan sini 4 ya. Karena bilangan pokok ini sudah sama-sama angka 2, jadi sudah sama, tidak usah dibahas lagi karena kesamaan kan simbolnya. Yang belum sama justru di eksponennya kan ya, di pangkatnya gitu. Untuk tahap selanjutnya ya. Nah, ini mana yang mau didekatkan ya. Nah, mau yang X kuadrat min 3X ke sebelah kanan atau 4 yang ke sini. Nah, ya. Ini yang 4 yang konstanta ya, yang tidak punya variabel sini. Nah, 4-nya saja ya, supaya karena ingat ketika terjadi rotasi perpindahan itu kan melibatkan lawan tanda yang asalnya. Jadi kalau misalnya asalnya ini positif X kuadrat, ketika terjadi rotasi ke sebelah kanan maka tandanya jadi lawannya ya. Tandanya jadi lawan, yang asalnya plus maka jadi minusnya. Sehingga yang 4 saja di sini supaya tidak ribet kita mengubah dua tanda yang ini ya, supaya lebih cepat diselesaikannya permasalahan ini. Maka di sini X kuadrat sana dikurangi dengan 3X. Nah, 3X. Nah, ingat asalnya adalah plus 4 ya. Di sini asalnya plus 4, supaya plus 4 jadi 0. Nah, berarti harus ditambah dengan lawannya. Apa lawan daripada plus 4? Nah, pasti hanya tanda yang berubah, yaitu min 4 ya. Jadi supaya yang di kanan itu kan jadi 0, berarti 4 ambil 4. Nah, maka di sebelah kiri pun harus diperlakukan hal yang sama. Ketika di sebelah kanan kita mengurangi 4, sebelah kiri pun maka harus dikurangi dengan 4 begitu. Atau asalnya plus 4 jadi min 4 ya, begitu. Nah, ini kan di pembelajaran yang sebelumnya di matematika wajib ini sudah dibahas
bagaimana mencari solusi atau menyelesaikan persamaan kuadrat. Ingat, ini adalah persamaan kuadrat ya. Karena ada pangkat tertingginya adalah 2. Sini, x kuadrat min 3x min 4 sama dengan 0 ya. Ada banyak solusinya. Caranya banyak ya, ada beberapa. Mungkin sudah dibahas di matematika wajib ya, tinggal bagaimana tempuh dulu tahap yang pertama dengan memfaktorkan. Kalau seandainya ini bisa difaktorkan sebelum menggunakan cara yang lain ya. Ini ada 2 bentuk, lihat yang di tengah sama yang di ujungnya di sini ya. Di sini min 3x, ini min 4 itu kan. Nah, cari oleh kita 2 angka ya. Kalau dijumlah jadi min 3, kalau dikali jadi min 4 ya. 2 angka kan, 2 angka di sana. Kalau dijumlah ini difaktorkan, bisa atau tidak nih difaktorkan ya. Nah, 2 angka itu kan ya. Nah, 2 angka, misal angkanya m, angka pertama m tambah n itu kan, jadi min 3 sana ya. Ini min 3. Kalau dikalikan m kali n, nah ini harus jadi min 4 ya. Dikalikan jadi min 4. Nah, maka karena terjadi hasil kalinya jadi tanda min, pasti 2 angka tersebut beda tanda ya. Yang satu positif, yang satu negatif gitu tandanya. Karena kalau mengalihkan bilangan, baik yang bulat, pecahan maupun yang bilangan real katakanlah ya, bisa bulat atau bisa pecahan atau desimal, yang sama tanda, baik dua-duanya negatif atau dua-duanya adalah positif, maka akan jadi bilangan yang positif tandanya. Nah, ya. Sehingga berarti kalau menghasilkan tanda yang negatif, nah, maka pasti 2 angka tersebut berbeda tanda di sini ya. Nah, itu tandanya kan ya. Nah, lihat di sini x ya. Nah, tuliskan karena peubahnya x, maka di sini kan x. Nah, di sini x ya. Sekali lagi pasti ini beda tanda. Yang satu bisa min, yang satu bisa plus. Gitu ya. Nah, boleh di mana saja, mau yang plus dulu silakan, di sini min berarti. Ingat, kalau beda tanda pasti jadi negatif. Tapi kalau ini min, akan jadi positif di sini. Atau ini plus juga akan jadi positif. Karena ini terjadi perbedaan tanda, nah pasti jadi min 4 ya. Tinggal pikirkan angkanya berapa ya. Kalau dikali jadi min 4, kalau dijumlah jadi min 3. Nah, pasti kan ya. Kalau dijumlah jadi min 3, berarti yang karena kalau dijumlah jadi min 3 sini. Kalau dijumlah oleh kita jadi min 3, berarti angka yang paling besar itu akan bertanda negatif di sana. Ya. Karena kalau angka yang kecil bertanda negatif, pasti hasil jumlahnya tidak akan negatif di sana, ya. Nah, jadi ini kan m tambah n sama dengan min 3. Pasti di antara m ataupun n ini ya. Karena kalau dua-duanya negatif tidak mungkin, sebab kalau dua-duanya negatif di sini tidak akan mungkin jadi min 4. Ya. Nah, berarti di antara m dan n ini yang paling besar itu angkanya, tetapi tandanya harus negatif. Ya. Karena hasil penjumlahannya negatif tandanya. Nah, sana. Di sini ingat ya. Nah, kalau supaya agak pusing kan ya, lihat saja di sini min 4 ya, min 4 sini. Nah, min 4 ya. Nah, min 4 ini kan bisa ini untuk min 4, fokus ke min 4 ke ujungnya. Bisa min 1 kali 4 kan? Bisa 1 kali min 4. Ini min 4 ya. Ini juga min 4 kan gitu ya. Atau bisa min 2 kali 2, yaitu juga min 4. Nah, kita lihat ya. Kalau min 1 ditambah 4 pasti positif 3. Sementara ini kan min 3, maka ini bukan jawaban, bukan solusi ya, bukan solusi. Nah, kalau ini ya, ini hasil kalinya sudah betul, min 4. 1 ditambah min 4 berarti min 3 kan. Nah, berarti lihat yang bawah, min 2 kali 2 min juga min 4. Tetapi kalau dijumlah ini jadi 0 kan ya. Nah, juga ini bukan solusinya. Berarti yang ini. Nah, begitu. Jadi sekali lagi ingat, min 4. Nah, ini kita sudah siapkan min ya. Berarti ini tinggal nulis adalah 4. Ini lihat 1 plus, ya berarti ini 1 ya.
1. Dan jangan lupa di sini sama dengan 0 ya. Sama dengan 0. Nah, gitu ya. Nah, maka untuk tahap selanjutnya di sini ya. Nih, ya kan sama dengan 0 ya. Nah, ini sudah dibahas di matematika wajib pada pertemuan sebelumnya. Jadi, Bapak tinggal mereview lagi saja sebetulnya. Pasti kalian sudah bisa menyimpulkan solusi ini berapa dan berapa saja ya. Di sini kan x min 4. Nah, di sini x min 4 ini kan kali nih. Nah, ini kali, bisa diperhatikan ya. Ini tanda titik atau kali. X min 4 kali X plus 1 harus sama dengan 0 ya, harus sama dengan 0. Nah, maka kalau begitu bisa yang X min 4 yang sama dengan 0, sama dengan 0, atau ya yang X plus 1 yang sama dengan 0, atau dua-duanya 0 ya. Bentuk ini ke 0, bentuk ini X min 4 0, X plus 1 pun 0, sehingga kalau dikalikan jadi 0. Atau salah satu saja ya, X min 4 yang sama dengan 0 atau X plus 1 yang sama dengan 0. Nah, gitu. Jadi untuk yang ini, nah, solusinya pasti sudah bisa ini menyimpulkan. Tadi kan juga sudah dibahas ya. Yang X min 4 sama dengan 0 berarti X nya sama dengan 4 deh, ya. Atau atau yang ini berarti X plus 1 sama dengan 0. Berapa tambah 1 supaya jadi 0 ya. Nah, berarti kalau supaya jadi 0 kan berarti lawannya ini ya. Lawan dari plus 1. Ingat lawan. Lawan itu ketika yang asalnya tandanya positif, berarti lawannya adalah negatif. Nah, ini lawan ya. Atau di sini tinggal memindahkan plus 1 berarti jadi min 1. Nah, begitu. Berarti ini ada dua nih solusinya. Ya, dua solusi. Kenapa ada dua solusinya atau penyelesaiannya? Sebab lihat di pangkat. Nah, kan X pangkat 2. Jadi kalau persamaan kuadrat itu, nah, maka maksimal penyelesaiannya 2 buah. Bahkan ada yang bisa juga nanti tidak ada solusinya, tidak ada penyelesaiannya, atau minimalnya 1 ya. Nah, kita lihat nih, ujikan ya. Setelah dapat jawaban, jangan lupa mengujikan ya, mengujikan ke soal lagi. Nah, apakah terjadi kesamaan di sini? Ya, apakah terjadi kesamaan atau tidak? Nah, ya. Kita misal mau mengujikan yang ini X sama dengan 4 dulu ya. X sama dengan 4 ke soal ini. Nah, sini ya. 2 atau tulis saja di sini ya. Tulis di sini supaya, karena kalau dijelaskan mungkin ada yang bisa langsung memahami atau ada sedikit kebingungan. Nah, ya. Untuk yang X sama dengan 4 ya. Nah, sini untuk yang X sama dengan 4 sini. Mudah-mudahan kelihatan ya. Untuk X sama dengan 4. Nah, sama dengan 4. Atau Bapak akan ambil sini aja. Nah, nih. Supaya tulisannya lebih besar nih kelihatan. Untuk X sama dengan 4 ya. Nah, maka ini kan ya. Maka tadi kan 2 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 16. Ini abaikan dulu supaya fokus. Nah, sini untuk X sama dengan 4. Nah, maka 2X kuadrat min 3X apakah jadi 16? Betul? Nah, ini jika kan ya. Nah, sini 2 gantikan aja 4-nya ya. 2 ini 4 pangkat 2 kan 16. Langsung aja ya, 16 sini. Nah, maaf di sini operasinya di atas. Ini kesalahan nih. Nah, di sini 3 kali 4 12 kan. Nah, gitu. Sama dengan 16 gitu ya. Nah, selesaikan dulu ini, jangan 2 pangkat 16 dikurangi 2 pangkat 12, tapi kan nah ini selesaikan dulu nih ya. Selesaikan dulu. Jadi baru setelah diselesaikan dikurangi kita pangkatkan. Nah, ternyata 2 pangkat 4 ya. 16 ambil 12 4. Nah, begitu. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 4 adalah 16. Begitu ya. Nah, betul. Satu lagi. Nah, karena ada dua solusinya atau penyelesaiannya.
sehingga terkumpul dalam himpunan penyelesaiannya adalah susun dari yang paling kecil, berarti min 1 dan 4 atau min 1,4 ya. Untuk X sama dengan min 1, nah gitu ya. Untuk X sama dengan min 1, nah untuk sama dengan 1, sini juga sama, bisa dilakukan hal yang sama, maka sini 2 pangkat X kuadrat min 3X sama dengan 16, nah, gitu ya. Nah tinggal ganti saja peubahnya oleh angka min 1 sini ya. 2 pangkat min 1 kuadrat gitu, min 3 kali min 1 ya. Apakah akan jadi 16 sama dengan 16 di ruas kanan. Nah, selesaikan dulu ini tahapan ini ya. Nah, tahapan ini tuh 2 begitu, min 1 atau negatif 1, negatif 1 pangkat 2, nah, ya. Nah, berarti kan kalau dipangkatkan 2 sekali lagi mengalihkan angka min 1 dengan min 1 ya, sehingga pasti akan jadi positif kan ya. 2 min 1 pangkat 2 artinya min 1 kali min 1 berarti 1 ya. Nah, ini min 3 kali min 1 di sini ya. Dikali ya di sini ya. Nah, min 3 kali min 1 ya. Nah, min 3. Nah, jadi kan hasilnya adalah plus 3 gitu ya. Plus 3. Kenapa? Sebab beda tanda. Tanda yang sama bisa min kali min atau yang plus kali plus. Kalau beda tanda akan jadi negatif ya. Nah, sama dengan sini 16. Ini jumlahkan ya. Nah, jadi jumlahkan 2, ini 1 plus 3. 1 plus 3 kan 4. Nah, gitu. Jadi hasilnya 2 pangkat 4. Nah, tuh, tadi kan 2 pangkat 4 16, ini pun 2 pangkat 4 adalah 16. Begitu? Jadi sekali lagi min 1 pangkat 2 berarti perkalian angka negatif 1 atau min 1 sebanyak 2 kali, min 1 kali min 1. Hasilnya adalah positif 1. Atau kalau bilangan negatif dipangkatkan angka yang genap yang habis dibagi 2 bilangan tersebut, tidak hanya 2 ya. Bisa 2 atau bisa 0, bisa 2, bisa 4, bisa 6 dan seterusnya. Ya, habis dibagi 2 itu berarti hasilnya 1 ya. Atau kalau habis dibagi 2 tapi yang bisa dibagi 2. Nah, yang bisa dibagi 2 ya. Nah, habis bagi 2, kalau habis dibagi 2 hasilnya ada dan sisanya 0 ya. Nah, seperti 6 bagi 2 kan ya. 6 bagi 2 hasilnya adalah 3, dan itu habis dibagi ya. Habis dibagi artinya sisanya 0. Kalau tidak habis dibagi berarti ada sisa yang lebih dari 0 untuk sisanya ya. Nah, di sini 2 pangkat 4 sama dengan 16. Nah, sudah sama di sini ya. Nah, sehingga untuk penyelesaian ini yang X sama dengan 4 maupun X sama dengan 1 juga sudah terbukti ya, sehingga ada 2 penyelesaian. Untuk contoh yang A ini kenapa ada 2? Sebab di eksponen yang harus kita samakan terdapat pangkat paling tinggi adalah 2, berarti persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat berarti maksimal himpunan penyelesaiannya ada 2 buah, dan ini sudah kita temukan dua-duanya dan sesuai dengan solusi atau ketika disubstitusikan ke soal ternyata memenuhi kesamaan tersebut, sehingga ini betul ya. Nah, gitu. Ini yang contoh yang B ya. Contoh B juga sudah. Nah, begitu. Nah, kan Bapak sudah kirim di PPT yang di-sharekan. Nah, sehingga nanti bisa dibuka lagi ya. Nah, kita lihat lagi ini ya. Nah, ini yang tadi ya, penyelesaian ini X sama dengan yang A tadi itu 5/2 atau 2,5 atau 2,5. Jadi hanya 1 karena pangkat di X ini sama dengan 1 pangkatnya ya. Nah, kalau yang B ini pangkatnya 2. Nah, sehingga disebutnya persamaan kuadrat ini ya. Nah, nih, sehingga solusinya ada 2, yaitu X sama dengan 4 atau X sama dengan min 1. X sama dengan min 1. Ini untuk, nah ini latihan soalnya. Nanti di rumah silahkan
ini selesaikan menggunakan konsep yang pertama tadi, itu terjadi pengubahan di ruas kanan. Nah, sini ya. Supaya tidak menerawang-nerawang lagi angkanya, ya. Cepat menyelesaikannya, lihat saja bilangan pokok di ruas kiri, ya. Kalau 64 pasti 4 pangkat berapa. Ini 32 pasti 2 pangkat berapa. Karena lihat yang ininya nih, yang kirinya. Ini ya. 8. Nah, lihat ini. Pasti 4 pangkat berapa. Bisa gak? Kalau gak bisa 4 pangkat, karena 4 pangkat 1 4, 4 pangkat 2 adalah 16. Nah, ini tidak terjadi kesamaan di sini, maka ubah. Jangan memaksakan 4 ya. Nah, tapi nanti ke angka yang mungkin di bawah 4 bisa 2 ya. Ini pun sama ubah ya. Nah, begitu. Ini 625. Kalau ini aman ya, bisa 5 pangkat berapa tuh, yang hasilnya adalah 625. Nah, begitu. Itu latihan soalnya, silahkan nanti setelah pembelajaran ini. Kalau tadi pagi tidak sempat untuk mencoba yang ini, bukan setelah pembelajaran ini ya, karena setelah pembelajaran ini akan disambung nanti oleh pelajaran yang lain, tetapi nanti setelah selesai semua pembelajaran pada hari ini bisa coba latihan ini ya gitu. Jadi ketika disambung dengan pelajaran lain, fokus ke pelajaran yang kedua ya. Nah, untuk ini silakan saja nanti bisa sore harinya atau bisa malam hari untuk dicoba ini untuk yang soal yang diberikan ini ya. Nah, kita lanjut ke slide yang kelima sini. Slide yang kelima ya. Nah, ini dia. Ini bilangan pokoknya masih sama. Ini bilangan pokoknya A, ini juga bilangan pokoknya A atau basis, nama lain daripada bilangan pokok ya. Nah, ini sudah terjadi kesamaan, tetapi masih ada perbedaan bentuk di eksponennya atau pangkatnya ya. Yang satu atau yang ruas kiri pangkatnya fx, sementara yang di kanan pangkatnya gx. Nah, berarti ini kan harus ada, mau tidak mau harus disamakan, karena bentuk ini adalah tanda sama dengan, kayak tadi saja ya. Hanya kalau yang ini sudah tersedia dalam bentuk pangkat ini, kalau yang tadi kita harus mengubah dulu ya, mengubah bilangan menjadi perpangkatan dari apa atau bentuk berapa. Nah, lihat dulu di sini keterangannya supaya bisa dipahami. Jika A dipangkatkan fx ya, ini eksponennya fx, yang satu sama dengan A pangkat gx. Nah, ini ya. Ini A pangkat fx, ini A pangkat gx. Sudah sama kan bilangan pokoknya, berarti ini yang disamakan adalah pangkatnya. Di mana A lebih dari 0. Nah, A lebih dari 0. Bilangan real, bilangan nyata, tidak harus bulat, bisa desimal atau bisa pecahan, tetapi harus lebih dari 0. Artinya tandanya tidak boleh negatif. Dan A tidak sama dengan 1 ya. Jadi harus dihindari adalah A bertanda negatif atau A sama dengan 1. Kenapa A sama dengan 1 tidak boleh ya? Karena kalau sudah angka 1 A-nya ya, dipangkatkan berapapun ya pasti 1. Jadi percuma kita mengubah-ubah pangkat pun hasilnya 1. Jadi sudah pasti tahu bahwa ini ya harus sama pangkatnya itu kan ya. Jadi misalnya kalau A pangkat 1 pangkat 8 1, biarpun tidak sama juga ini pasti 1 ya. Kalau A sama dengan 1, misal 1 pangkat 9, yang ini 1 pangkat 1000 ya, kan sama. Jadi nanti akan ada kerancuan di sini ya. Jadi fx tidak sama dengan gx kalau demikian ya, maka di sini kan yang akan harus disamakan adalah fx sama dengan gx. Jadi pangkatnya yang harus sama ya. Jadi dua hal yang harus dihindari di sini. Yang pertama A-nya negatif sehingga A lebih dari 0 dipilihnya, dan A tidak sama dengan 1. Untuk angka yang lain silahkan ya. Silahkan dipilih kalau misalnya nanti, atau kalau membuat soal, atau kalau misalnya sudah ke contoh juga bisa diperhatikan apakah A-nya lebih dari 0 atau A-nya tidak sama dengan 1 ya. Kita lihat di contoh di sini, contoh 2 ya, contoh 2 ya.
A dipangkatkan fx ini sama dengan A pangkat gx ya. A pangkat gx sini contohnya. Nah, nanti apa ubah lagi tampilannya supaya bisa melihat ke yang dituliskan. Contoh 2 3x min 1 sama dengan akar kuadrat dari 8 dipangkatkan x plus 1 ya, dipangkatkan x plus 1. Nah, sini ya, supaya kelihatan ubah dulu ya. Nah, ubah dulu yang ubah dulu ke kameranya ini. Nah, ya. Nah, ini mudah-mudahan bisa fokus lagi ke sini. Nah, ini ya. Jadi kalau yang kedua ini A dipangkatkan fx sama dengan A pangkat gx. Ini sudah tersedia nih. Kalau yang tadi yang di sebelah kanannya itu belum jadi perpangkatan. Nah, kalau ini sudah disiapkan di dalam bentuk perpangkatan ya. Nah, di sini. Nah, ini contoh ya. Contohnya sama perintahnya adalah tentukan nilai x atau himpunan penyelesaian dari kesamaan ini ya. Berarti kita harus mencari nih x-nya nih berapa, baik yang di sini maupun yang dalam akar kuadrat ini harus sama nih x-nya ya. Tidak boleh beda ya, tidak boleh beda. Nah, ini solusinya ya. Solusinya ini nah, tuh, begitu. Tulis lagi yang di sebelah kiri ini 2 dipangkatkan 3x min 1 begitu sama dengan kalau mau diubah dulu yang 8 nih boleh ya. Nih misal masih akar kuadrat begitu ya. Ini 8 itu kan, nah ini 2 pangkat supaya 8 ya. 2 pangkat 1 2 pangkat 2 4 2 pangkat 3 itu 8 ya. 2 pangkat 3 begitu. Ini angka 3 ya. 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 3 kali x plus 1 begitu ya. Nah, semoga jelas kelihatan. Kemudian lanjut di sini, maka 2 pangkat 3x min 1 sama dengan di sini sama dengan ya. Ini pakai sifat distributif dulu ini. Kali ya sini 3x. Nah, 3 kali x 3x, 3 kali plus 1 3. Ini masih akar kuadrat ya. Jadi 3 kali x sana maka 3x gitu ya. 3x 3 kali plus 1 berarti 3 gitu ya. Nah, ini 2 pangkat 3x min 1 di sini akar kuadrat dari 2 pangkat 3x plus 3 begitu ya. Nah, tahap selanjutnya di sini maka 2 pangkat 3x min 1 sama dengan nah ini ya. Ubah nih akar kuadrat ini ya, akar kuadrat ya. Akar kuadrat itu kalau diubahkan kebalikannya pangkat 2 juga bisa ya, atau untuk menghilangkan ya. Misalkan waktu ketika di SMP sederajat ya. Jadi kalau Pak menyebutkan SMP tidak usah tersinggung yang bukan dari SMP kan sama. Jadi SMP sederajat ya. Nah, baik MTS maupun MY-nya. Nah, SMP sederajat sudah dijelaskan bahwa akar kuadrat dari A gitu ya. Nih, gitu ya.
akar kuadrat dari A. Nah, ini kan bisa diubah. Jadi ini A-nya pangkat 1 ya. Di sini kan sebetulnya ada angka 2 di akar kuadrat ya. Bisa diubah. Nah, maka jadi A pangkat 1/2. Ini 1/2 gitu ya. Atau misal ya. Nah, ini akar pangkat 3. Nah, akar pangkat 3 dari A pangkat 2. Nah, ya, nah, ubahnya. Nah, ini kan 2/3. Nah, begitu ya. Nah, di sini kalau sudah mengingat kembali yang ini ya, pengubahan dari bentuk akar ini, baik yang akar kuadrat maupun akar pangkat 3, akar pangkat 3 dari A pangkat 2 ya. Maka ini pun sama ya. Di sini kan kalau tidak dituliskan di sini ada angka 2 kan ya. Nah, kalau begitu maka kita tuliskan yang bilangan pokoknya 2 gitu. 2 3x ya, gitu. 3x plus 3 per berapa sini. Nah, sini kan kalau nggak dituliskan berarti 2 ya. Nah, begitu. Ya. Jadi sudah ada kesamaan pada bilangan pokok ya. Ada kesamaan pada bilangan pokok. Di sini sudah sama-sama 2 bilangan pokoknya. 2 dan 2. Tinggal harus disamakan pada eksponennya. Nah, begitu ya. Jadi eksponennya berarti harus kita samakan. Yang sebelah kiri ini kan 3x min 1. Begitu. Dan di sebelah kanan adalah 3x plus 2 plus 3 ya. Plus 3 plus 3 per 2. Nah, begitu ya. Harus dicari nih x-nya. Ini 3x min 1 sama dengan 3x plus 3 atau 3x tambah 3 per 2. Nah, begitu ya. Solusinya bagaimana? Untuk tahap selanjutnya ya. Nah, kita ganti kertas ya. Karena supaya cukup. Nah, ini. Nanti sambung dulu begini ya. Sambung dulu. Nah, sini tuliskan 3x min 1 sama dengan 3x plus 3 per 2. Ini supaya gak pusing, ini bisa diubah bagi 1. Nah, begitu ya. Ingat 3x min 1 bagi 1 tidak mengubah nilai ya. Jadi nilainya masih 3x min 1 kalau dibagi 1. Terkecuali bukan angka 1 di sini pasti mengubah nilai. Bentuk berubah, nilai pun berubah. Tapi kalau dibagi 1 bentuk berubah, hanya nilai tetap ya. 3x min 1 bagi 1. Nah, ini kali silang saja ya. Kali silang. Yang satu ini 1 kali untuk semua yang di sini ya. Kali silangnya. Nah, yang 2 ini untuk semua yang di sini. Ya. Nah, yang 2 ini ya. Yang 2 di sini. Begitu ya. Jadi ini kita pindahkan dulu. Nah, fokus ke sini. Nah, begitu ya. Fokus ke sini. Berarti tahap selanjutnya mengalihkan 2 ini mau yang mana saja silahkan ya. Mau 1 dulu ke sini boleh ya. Atau misalnya 1 kali 3x ya. 1 kali 3x plus 3 gitu. Sama dengan nanti 2 ini. Saya depan dulu 2 kali 3x min 1. Gitu ya. Ini sifat distributif atau kalaupun dikali 1, kalaupun tidak kita petakan dengan tanda dan sebagai dan tanda lengkungan dan sebagainya. Kalau kali 1 itu pasti ya. Atau kalau boleh sini ya. Nah, berarti 1 kali 3x hasilnya masih 3x. 1 kali 3 hasilnya adalah plus 3 begitu. Sama dengan nah ini 2 kali 3x itu kan 6x ya. Sini 2 kali min 1 pasti min berapa? Min 2. Begitu. Di ruas kiri 3x plus 3, di kanan adalah 6x min 2. Berarti kita harus mencari kesamaan, mencari nilai daripada variabel ini. Variabel ini ya, ini x, ini x. Tidak boleh beda ini angkanya. Ya, harus sama di sini. Nah, solusinya nih bagaimana? Mau yang
dikelompokkan dulu saja ya, dikelompokannya nih. Ini kan punya variabel, punya peubah. Ini juga punya variabel atau punya peubah, sama-sama X ya. Dikelompokkan yang sejenis ya. Kalau yang sama itu harus sama angka maupun peubahnya. Kalau bentuk yang sejenis berarti ada yang samanya ya. Nah, jadi kalau sejenis itu belum tentu sama. Yang sejenis di sini dalam artian angkanya beda tapi ada peubah yang sama. Nah, di sini 3x ini 6x ya. Nah, maka di sini 3 tetap saja di sini. 3 ini min 2 ya. Min 2, maka dikelompokkan ke sini. Ya, asalnya min 2 jadi plus 2 ya. Nah, ini sama dengan di sini 6x. Di sini ini kan sejenisnya dengan ini. Kenapa? Sebab variabelnya sama, asalnya plus 3x. Kalau tanpa tanda berarti dianggap positif. Positif ya. Jadi min 3x. Nah, begitu. Ya. Saya ke sini. Nah, ini 3 tambah 2 kan? Nah, sini kan 5 ya. 5 begitu. 6x diambil 3x ya. Cukup mengurangi koefisiennya saja. Bilangan yang dikali dengan x ini 6 ambil 3 ya. 6 ambil 3 adalah 3x. Demikian ya. 3 kali berapa supaya 5? Nah, pasti bilangannya tidak akan bulat ya. Pasti pecahan atau desimal ya. Atau misalnya karena ini dibulak-balik juga sama kan, 5 sama dengan 3x. Kalau sama dengan berarti 3x sama dengan 5 ya. 5 sama dengan 3x, maka 3x sudah sama dengan 5 ya. Begitu ya. Sehingga 1x-nya 3x sama dengan 5 berarti 1x-nya ya. Nah, supaya 1 kan 3 bagi 3 nih. 3 bagi 3 1 berarti 5 pun harus dibagi dengan 3. Memperlakukan hal yang sama ya. 3x jadi 1x berarti 3 bagi 3 1. Maka yang sebelah kanan pun harus bagi 3. Nah, jadi x-nya kalau begitu, nah, jadi 1x sama dengan 5 per 3 atau x sama dengan 5 per 3 ya. Atau pecahan campurannya, nah sini kan 1, ini 2 ya. 3 kali 1 3 tambah 2 jadi 5. 1 2 per 3 gitu ya. Sehingga untuk yang soal ini, nah soal ini ya adalah 5 per 3 solusinya. Nah, kita lihat ya. Nah, kita buktikan. Nanti buktikan apakah betul. Nah, 5 per 3 ini pembuktiannya kan ya. Tadi harus diingat lagi bahwa ada soal tadi 2 dipangkatkan 3x min 1 sama dengan akar kuadrat dari 8x plus 1. Nah, tadi ya begitu. Nah, kita substitusikan ya. Ingat bahwa x-nya adalah 5 per 3 di sini. Coba lihat di sini. Ganti x-nya dengan 5 per 3 ya. Maka sini 3, x-nya langsung ubah 5 per 3. Begitu diambil 1 ya. Diambil 1 sama dengan, nah sama dengan ya. Ini 8 pangkat 5 per 3 ditambah 1 ya. Nah, tambah ini mudah-mudahan jelas kelihatan ya. Nah, keterbatasan ini mudah-mudahan tidak jadi penghambat untuk tetap bisa memahami ya. Nah, kalaupun di sini misalnya ketika dilihat di aplikasi baik di Zoom Meeting maupun di YouTube kurang begitu jelas, mudah-mudahan tidak mengurangi terhadap hasil pemahaman yang didapat ya. Nah, pemahaman yang didapat seandainya fokus dan rajin kembali untuk berlatih, insya Allah akan bisa memahami dengan baik, sehingga nanti ketika di penyelesaian di soal akan bisa menyelesaikan dengan kemampuan sendiri dulu ya. Nah, begitu. Di sini tinggal dikalikan. Tadi ingat ini. Nah, mudah-mudahan ini kelihatan nih. Lupa atur dulu kertasnya. Ya. Di sini bisa
langsung 3 bagi 3 atau 3 kali 5 bagi 3 ya, yang lebih cepat kan coret ini ya. 3 bagi 3 habis jadi 1 ya, tinggal 5 diambil 1 jadi 2 ya, 2 pangkat 5 ambil 1 ya, jangan lupa 4 kan begitu ya. Nah, 4. Kemudian akar kuadrat 8 pangkat 5/3, ubah aja tadi 8 nya jadi 2 pangkat 3 ya, 2 pangkat 3 begitu. Di sini 5/3 ditambah 1 ya. Nah, begitu ya. Nah, sama dengan ya. Nah, sama dengan sini. Oh, tadi maaf 5 diambil 1 ya. Nah, di plus 1. Nah, coba lihat di sini 2 pangkat 4 sama dengan ya, udah tulis. Nah, akar kuadrat di sini. Nah, coret nih ya. Coba 5 ditambah 1 ya. Nah, jadi 2 pangkat 6 ya. Sini, pangkat 6. Nah, apakah terjadi kesamaan di sini? Nah, lihat dulu tadi 5/3. Nah, kita lihat dulu di sini di solusinya. Lihat sini ya. Nih ya, 8 5/3 ya. Nah, sini ada ke iya betul 5/3 untuk jawabannya ya. Nah, sini 2 pangkat ini udah betul 5/3 ini tidak. Nah, 5 diambil 1 4 ya. 4 ini 3x min 1 3x min 1 ya, betul 3x min 1 akar 8x plus 1 ya, jadi 5x plus 1. Nah, betul ini ya, itu solusinya. Solusi tinggal lihat di sini ya. Di sini kembali ke 2 5/3 ya tadi ya. 5/3 5 ambil 1 4 ya sini tuh. Kemudian untuk yang 8 2 pangkat 3 5 plus 1 6. Nah, ini kemudian untuk yang contoh selanjutnya ya, untuk yang contoh selanjutnya ini tahap yang kedua nih ya, yang A dan B, yang A dan B sini. Untuk yang A dan yang B di sini, nah ini penjelasannya nanti disampaikan lagi karena tinggal 2 menit lagi di jam komputer ini ya. Sehingga mungkin akan terganti pergantian jam untuk pembahasan contoh soal yang selanjutnya, dan yang ini tadi akan dilanjutkan di pertemuan yang selanjutnya ya. Jadi tugas di rumah nanti selesaikan saja latihan soal yang pertama tadi ya. Nah, karena sekarang sudah di jam komputer yang ada di sekolah sudah jam 8:59, sementara jadwal pembelajaran di jam pertama itu kan jam 7:30 sampai jam 9:00 ya. Nah, mungkin akan Bapak tutup dulu saja sampai di sini, dan nanti ketika dikirimkan absen mohon diisi absennya dengan nama yang lengkap ya, dengan nama lengkap beserta menyebutkan kelasnya ya. Nah, untuk tugas nanti bisa ditulis dulu di buku tulisnya masing-masing lengkap dengan caranya. Dan juga disiapkan di kertas nanti ya. Di kertas nanti kalau Bapak minta untuk dikumpulkan laporannya, sehingga sudah tinggal mengumpulkan saja ya. Sampai sini Bapak samakan dulu jamnya dengan yang di HP Bapak ya. Itu jam 7:30 sampai jam 9:00.
ya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga apa yang Bapak sampaikan dan juga kalian bisa memperhatikannya baik di aplikasi Zoom Meeting maupun di YouTube bisa dipahami ya, sehingga nanti untuk yang latihan soal khususnya untuk yang tahap pertama bisa diselesaikan dengan baik ya. Terima kasih. Semoga kalau ada yang sakit disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali sehat walafiat sehingga bisa mengikuti kegiatan pembelajaran, karena untuk minggu ini tidak seperti minggu sebelumnya ya yang hanya 2 hari pembelajaran. Untuk kali ini sepertinya akan full dari Senin sampai Jumat kembali untuk belajar tatap muka meskipun di aplikasi Zoom Meeting ataupun YouTube. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.